Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Happy New Year. Kita sudah memasuki di hari yang kelima pada hari ini, di tahun yang baru. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah masuk ke tanggal 5 Januari. Di tahun yang baru, ya, puji Tuhan. Praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami sudah memasuki di tanggal 5 di bulan Januari di tahun yang baru, Bapa. Terima kasih Bapa semua karena anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan, sehingga kami boleh sampai pada hari ini Bapa. Kami sudah berada di hari kelima di tahun yang baru. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah menyertai kami dan menjaga dan melindungi kami pada tahun 2023, di sepanjang tahun 2023. Tuhan yang sudah menolong kami sehingga kami boleh sampai pada hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua Bapa, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan. Karena upah dosa adalah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan kebaktian mission pada hari ini di tahun yang baru. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan kami, sucikan kami, agar kami boleh layak. Tuhan layakkan kami untuk datang menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Rangkaian air mataku. Kau rangkai air mataku jadi permata.
Persembahanku segenap
yang berkuasa di atas segalanya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, bersyukur, bersyukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Benar Bapa, Engkau layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Kami sudah memasuki di hari yang kelima Bapa, di tahun yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Penuhi dengan urapan yang baru. Tuhan urapi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Bersabdalah, berfirmanlah bagi kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan pada hari ini Bapa di tahun yang baru. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Saudara, gimana kabarnya dengan saudara di tahun yang baru ini ya? Happy blessed New Year everyone. Gimana dengan tahun baru saudara? Memasuki minggu pertama ya. Kita sudah memasuki di minggu pertama di tahun yang baru. Kita sudah memasuki hari yang kelima di tahun yang baru. Hari ini adalah tanggal 5 Januari ya, di tahun yang baru. Jadi saudara, begitu banyak yang akan kita lalui pada tahun ini lagi. Kita belum tahu apa yang akan kita hadapi ya. Begitu banyak rintangan, tantangan di hadapan kita. Kita tidak tahu ya apa yang harus kita hadapi pada tahun yang baru ini. Ya, tahun 2023 Tuhan sudah menyertai kita. Dia sudah menjaga, melindungi kita pada tahun 2023. Begitu banyak tantangan, rintangan di tahun yang lalu ya. Tetapi Tuhan menyertai kita sampai kita boleh melewati tahun 2023. Kita boleh melewati tahun lalu, tahun yang indah bersama Tuhan. Kita melewati tahun 2023 bersama Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita di tahun yang kita sudah lalui. Yaitu begitu banyak rintangan, tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Orang-orang yang menantikan Dia, yang menaruh harapan kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, mereka akan terus disertai oleh Tuhan. Karena mereka akan diberikan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Harap saudara boleh melewati tahun yang baru ya dengan penuh kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru ini, yaitu kita akan diajar oleh Tuhan karena Tuhan akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, dan Tuhan yang akan mengajar kita. Amin. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Jadi Injil Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28, lalu kita akan beralih kepada Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Lalu kita akan beralih lagi kepada Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Jadi kita akan beralih ke Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Lalu kita akan beralih lagi kepada 2 Korintus, kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Kitab Korintus pasalnya yang 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Dan kita akan beralih lagi kepada kitab Efesus ayat pasal yang ke-5, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Jadi saudara, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru ini. Ya, biarlah rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Di tahun yang baru ini. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Kita bacakan sama-sama. Saudara mau bacakan juga kalau saudara yang sedang mengikuti Missions and Prayer House. Biarlah saudara juga boleh diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan yang akan terus menolong kita, mengajar kita untuk memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan. Karena begitu banyak pengajar-pengajar sesat di luar sana, sehingga kita harus waspada dan kita harus betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan agar kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat. Amin. Nah, kita akan mulai dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Kita akan bacakan sama-sama. Silakan dibaca. Praise God. Amin. Puji Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, di situ dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, Tuhan memanggil orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi di tahun yang baru ini Tuhan memanggil, mengundang saudara dan saya yang belum menerima Tuhan Yesus, yang belum datang kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Biarlah hari ini Tuhan mengundang saudara yang belum mengenal Tuhan, yang belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah undangan dari Sang Juru Selamat. Dia mengundang kita di Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus memanggil saudara, Tuhan mengundang saudara yang belum bertobat, yang belum datang kepada Tuhan, yang belum mengenal Dia, belum mengenal Tuhan secara pribadi, dan belum mau bertobat. Dia memanggil saudara pada hari ini di tahun yang baru. Pada hari ini kita sudah memasuki di hari yang kelima di tahun yang baru. Biarlah saudara mau meresponi panggilannya. Saudara mau datang kepada Tuhan pada tahun ini, tahun yang baru. Asal saudara mau membuka hati saudara, Tuhan sedang memanggil saudara. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia memanggil saudara. Dia mau saudara datang kepada Dia. Datang kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia.
penebus dosa umat manusia yang sedang memanggil saudara yang belum mengenal Dia, yang belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari saudara datang kepada Tuhan. Responilah panggilannya pada tahun yang baru ini. Jangan kita hanya mau memasuki tahun baru di setiap tahun, tetapi kita belum mengenal Tuhan secara benar. Kita belum mengenal Sang Raja di atas segala raja secara benar. Biarlah saudara dan saya mau meresponi. Artinya datang, Dia memanggil, Dia katakan kembalilah. Dengan kata lain, kembalilah, datanglah kepadaku. Engkau yang sudah terlalu lama hidup di dalam dosa, engkau yang sudah terlalu lama hidup jauh daripada Tuhan, hidup di dalam kenajisan, kekotoran, kejahatan. Tuhan mau saudara kembali. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk datang meresponi panggilan Tuhan pada hari ini. Ya, Dia memanggil saudara. Artinya Dia memanggil saudara, marilah kepadaku semua yang letih. Orang-orang yang lelah, Dia memanggil, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Tuhan akan memberi saudara kelepasan dari beban saudara, dari kelelahan saudara, rasa letih, lesu di saat saudara menghadapi begitu banyak rintangan, tantangan, ya begitu banyak kesulitan, situasi yang ada di muka bumi ini. Kita semua merasakan lelah, kita semua merasakan letih. Artinya Tuhan mengerti, Dia mengetahuinya apa yang kita sedang hadapi, apa yang kita rasakan. Tuhan memanggil saudara, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Artinya Dia tahu saudara menghadapi beban-beban berat. Oleh sebab itu Dia memanggil saudara, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, ya. Tuhan akan memberikan kelepasan dari segala beban kita, dari segala situasi, ya, tantangan hidup, ya, rintangan, semua. Tuhan mau melepaskan kita dari semua itu. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan, responi panggilannya, kembalilah kepada Tuhan, saudara, agar Dia boleh menyelamatkan saudara. Amin. Praise God. Kita akan beralih ke Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Jadi saudara, responi panggilannya, ya, Tuhan memanggil engkau, ya. Dia katakan, come to me, ya, come to me, all of you, the one that feel letih, lesu. Artinya you are heavy laden, to you all that heavy laden, come to me. He invite you to come to Him. Come to me, yeah, you, all of you that heavy laden, so that He can give you rest. Artinya God will give you rest. Come to me who heavy laden, so that He will give you rest. He will give you the salvation that you need. Amen. Praise God. Nah, kita akan beralih ke Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Di sini juga Tuhan sedang berkata, setelah Dia memanggil kita dan kita meresponi panggilannya, then we will go to this chapter, which is, this chapter is, you must seek the kingdom of God. Nah, kita bacakan dulu di Injil Matius pasal ke-6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, Tuhan katakan di situ, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, di sini dikatakan, ya, Tuhan katakan setelah Dia mengundang saudara, ya, di dalam Injil Matius pasal 11. Di sini di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 Dia memanggil saudara, ya. Di situ dikatakan maksudnya Dia berkata kita harus mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Jadi tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, it's an awesome
Ya, itu adalah janji Tuhan. Dia katakan carilah dulu, maksudnya tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mencari dulu Tuhan, artinya mencari kerajaan Allah. Kita harus mencari Tuhan dulu, cari Dia di mana, agar kita boleh bertemu dengan Tuhan, kita boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Kita mengenal Tuhan dengan benar secara pribadi, bukan mengenal Tuhan hanya kenal-kenalan saja seperti itu, bukan saudara, tetapi mengenal Dia dengan benar, mengenal Sang Juru Selamat dengan benar, mengenal penebus dosa kita dengan benar. Artinya jangan cuma pikir kita mengenal seperti biasa-biasa saja. Kita belum mengenal Tuhan secara benar kalau kita hanya berpikir seperti itu. Kita harus mengenal Tuhan secara benar. Jadi di sini dia katakan, carilah kerajaan, artinya cari dulu Tuhan itu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membawa keselamatan, Tuhan yang memberkati. Semua itu dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kebenaran itu artinya cari kebenarannya, ya. Karena begitu banyak hal-hal yang tidak benar yang kita temukan di muka bumi ini, ya. Begitu banyak ketidakbenaran. Oleh sebab itu dia katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dia akan memberikan apa yang kita perlukan sesudah kita mencari Tuhan dengan benar, mencari Dia, mengenal Dia dengan benar, maka semuanya itu akan diberikan. Apa yang kita perlukan, Tuhan akan berikan. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita, ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan mencukupi apa yang kita perlukan. Ya, jadi di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara ingat ya, tadi di Matius 11 dikatakan ya, dia memanggil saudara dan saya. Lalu di Matius pasal 6 dia katakan kita harus cari dulu kerajaannya, artinya cari Tuhan, mengenal Dia dulu dengan benar, ya, dan menyembah Dia, jadi pemuja-pemuji Tuhan yang benar, dan semua akan ditambahkan. Apa yang kita perlukan Tuhan akan berikan, mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Nah, kita akan beralih ke dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Kita bacakan dulu Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi di dalam Yohanes 10, pasal 10 ayat yang ke-10 di situ dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, ya. Di situ dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Artinya si jahat, si iblis itu dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia itu datang hanya untuk membuat, artinya mencuri damai sejahtera kita, dia mencuri sukacita kita, dia mencuri apa yang kita sedang lakukan untuk Tuhan, ya. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, si jahat nggak suka. Iblis itu dia tidak suka. Dia melihat kita sedang menyembah, memuji Tuhan, berdoa, membaca firman, mendengarkan firman Tuhan. Si jahat itu tidak suka, dia mencuri, dia datang. Mencuri itu artinya dia mau bawa kita keluar dari fokus kita. Dia mau alihkan pikiran kita ke tempat lain. Dia mau alihkan pikiran kita, hati kita ke hal-hal yang najis, ke hal-hal yang kotor dan jahat. Dia tidak mau kita sedang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, dikatakan tadi carilah ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Iblis itu tidak suka. Oleh sebab itu dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi iblis datang mencuri, dia mau mengacaukan kita, lalu membunuh dia, ya. Dia membunuh segala apa yang kita punya itu, ya. Dia membunuh segala yang kita sudah miliki, yaitu
kehidupan di dalam Tuhan. Dia mau hancurkan semua, dia mau membunuh kita, membawa kita masuk sampai ke neraka. Itu yang dimaksudkan, dia mau membunuh kita. Ya, dia mau membunuh spirit kita, ya. Roh kita dia mau bunuh supaya roh kita itu mati. Dia tidak mau kalau roh kita itu hidup. Jadi iblis tidak suka, itu si jahat, ya, musuh kita yang besar dia. Musuh kita yang besar itu si jahat, si iblis, ya saudara. Jadi di situ dikatakan dia datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Membinasakan itu dia mau kita masuk sampai ke neraka. Itu maksudnya dia mau binasakan kita. Dia tidak mau kita menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan. Oleh sebab itu dia mau datang mengacaukan kita. Dia mau bikin kita di dalam keributan, kekacauan, ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, kita kontrol diri. Karena memang saya pun rasakan dia sedang mau bikin saya kacau balau. Iblis itu dia pakai orang-orang di sekitar kita untuk membuat fokus kita itu beralih ke tempat lain, membuat fokus kita itu beralih ke hal-hal yang negatif, yang tidak baik, ya. Tapi saya tetap fokus kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan, ini iblis yang sedang mengganggu saya. Dia sedang mau merusak pikiran saya dan hati saya. Saya bicara kepada Tuhan, biarlah Tuhan berikan saya kekuatan. Biarlah Tuhan berikan saya kemampuan untuk menghadapi si jahat yang sedang mengganggu saya, yang sedang mengutak-ngutik saya. Dia pakai siapa saja. Iblis itu pakai siapa saja untuk mengganggu saudara, untuk merusak saudara, ya. Oleh sebab itu tetap fokus kepada Tuhan. Karena dia mau membuat fokus kita itu hilang dari maksudnya dari tempat yang seharusnya fokus kita ada di tempat itu. Iblis mau mengacaukan semua itu. Oleh sebab itu di sini dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, ya, dikatakan dia datang maksudnya dia datang itu hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi iblis itu tidak akan membawa sesuatu yang baik untuk kita. Jadi jangan saudara bermain-main dengan si jahat. Jangan saudara, jangan kompromi dengan si iblis. Dia tidak akan membawa keselamatan untuk kita. Dia tidak akan membawa kesenangan, artinya tidak akan dia berikan semua itu kepada kita. Hanya Tuhan yang dapat memberikan keselamatan itu kepada kita, damai sejahtera, sukacita. Iblis itu dia tidak mau, dia hanya mau mengacaukan kita. Dia penjahat, ya. Iblis itu penjahat, pembunuh, pencuri. Jadi jangan saudara, ya. Di sini dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, ya. Lalu kita teruskan di bagian akhir tadi. Yohanes 10. Ya. Tapi aku datang, coba diteruskan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi di situ katakan aku datang supaya, terus baca. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi di situ dikatakan Tuhan Yesus katakan, tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Di situ dikatakan Dan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan katakan dia datang, ya, untuk memberikan hidup itu, dan untuk mereka, maksudnya untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus datang untuk membawa kehidupan itu, yaitu kehidupan di dalam berkelimpahan. Artinya Tuhan memberikan kita kehidupan. Dia datang membawa kita kehidupan, membawa kita keselamatan. Tuhan datang itu bukan untuk menghancurkan kita, seperti iblis datang untuk membunuh, mencuri segala sukacita kita, damai sejahtera kita. Dia datang mencuri, menghancurkan, membunuh, membinasakan kita. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan kita keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal, ya, keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, ya. Jangan dengarkan si jahat, dengarlah Tuhan yang sedang memanggil saudara untuk datang kepada Tuhan di tahun yang baru ini, saudara. Jangan kita bermain-main lagi, saudara, karena tahun demi tahun kita lalui, ya. Kita harus ada perubahan hidup, kita harus ada pertobatan. Kita tidak bisa hidup seperti itu di tahun-tahun yang terus-menerus kita lalui, tahun baru demi tahun baru demi tahun baru. Jadi bukan hanya tahunnya saja yang baru, atau beli baju baru,
atau pakai baju baru, atau rumah baru, mobil baru, semua serba baru. Tetapi hidup kita tuh nggak pernah baru gitu loh saudara. Hidup kita tetap lama. Jadi yang hidup lama itu tetap ada, kita bawa terus ya. Bawa di tahun yang baru, bawa lagi di tahun yang baru yang akan datang, bawa lagi. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan. Kita harus ada pembaharuan, perubahan hidup. Ya, itu namanya pertumbuhan. Tuhan katakan kamu harus bertumbuh, ya. Artinya Tuhan katakan kita harus bertumbuh, bukan hanya seperti itu terus-menerus di tahun demi tahun. Ya, jadi oleh sebab itu saya sering katakan, bukan hanya tahunnya yang baru, ya, atau pakai baju baru atau apa semua itu serba baru, tetapi hidup kita harus baru, saudara. Kita harus menjadi orang-orang yang diubahkan dan dibaharui. Jadi harus ada perubahan hidup, pembaharuan hidup, bukan hidup yang membosankan. Sedangkan Tuhan aja bosan, kita aja bosan, apalagi Tuhan melihat orang itu hidupnya begitu terus-menerus tahun demi tahun, ya. Nah, kita sekarang akan beralih ke kitab 2 Korintus pasal yang kelima. Kita akan beralih ke 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita akan bacakan sama-sama. Puji Tuhan, praise God. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di situ dikatakan ya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 ya. Bacakan lagi 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di situ dikatakan, jadi siapa yang berada di dalam Kristus Yesus, ya, dia adalah ciptaan baru. Artinya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di situ dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, di sini dikatakan ya, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kalau saudara sudah ada di dalam Kristus Yesus, kita adalah ciptaan baru. Artinya hidup kita itu menjadi baru ya. Kita sudah menjadi ciptaan baru, manusia baru. Menjadi manusia baru, ciptaan baru. Ya, artinya hidup kita diubahkan, hidup kita dibaharui, ya, hidup kita sudah berubah. Kita sudah hidup di dalam pertobatan. Itu yang dimaksudkan menjadi manusia baru, ciptaan baru, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi artinya hal-hal yang lama itu sudah berlalu. Kehidupan kita yang lama di dalam dosa, kejahatan, kenajisan, kekotoran, ya, you name it, segala macam kehidupan kita di masa lalu itu Tuhan katakan sudah berlalu, saudara ya. Enggak ada lagi karena kita sudah hidup, sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu semua sudah Tuhan hapuskan. Ya, apa yang kita lakukan di masa lalu, hidup kita sebelum mengenal Tuhan, Tuhan sudah hapuskan dosa kita. Jadi saudara, hidup saudara harus diubahkan, harus menjadi baru ya. Hidup yang diubahkan dan dibaharui. Artinya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, kita harus menjadi manusia baru, ciptaan baru di tahun yang baru ya. Jangan hanya tahun saja yang baru, semua serba baru, tetapi orangnya tuh tidak pernah baru. Orangnya tuh lama terus sampai bosen lihat kelakuannya tuh, karakternya, nggak pernah mau bertobat, hidupnya seperti itu terus menerus. Dia pikir biar tahun saja yang baru, saya tidak perlu baru. Jadi itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kalau mereka berbicara begitu, artinya mereka belum mengenal Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, saudara, biarlah tahun yang baru ini boleh membawa saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan, ya, oleh kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru ini. Karena Tuhan mau kita tetap bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita. Bukan menjadi kanak-kanak terus-menerus. Kita harus bertumbuh dewasa untuk menjadi mempelai Kristus.
Tuhan tidak mau membawa mempelainya masih anak-anak, masih kanak-kanak. Dia mau mempelainya sudah dewasa, menjadi mempelai yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, baharuilah, artinya datang dan bertobat, karena Tuhan tadi memanggil tadi di Injil Matius pasal 11, ya. Datanglah kepada Tuhan supaya saudara bertobat dari dosa-dosa dan segala macam ya kejahatan saudara ya. Jadi jangan kita hidup seperti itu tahun demi tahun ya. Nggak peduli tahun baru, mau tahun keberapa, tapi hidup masih aja seperti itu. Sampai saya juga bosan deh, saya capek ngelihat orang begitu. Karena saya juga mau berubah gitu, harus ada perubahan, pembaharuan. Jangan hidup tuh seperti itu, orang jahat, maunya jadi orang jahat terus. Jadi kita maunya dipakai iblis artinya ya. Kalau kita mau hidup seperti itu, kita nggak mau dipakai Tuhan artinya. Kita mau iblis aja yang pakai kita untuk melakukan kejahatan, kenajisan, kekotoran ya. Lalu hidup dalam dosa, hawa nafsu, percabulan. Semua itu kan iblis, semua dari iblis datangnya. Bukan dari Tuhan. Jadi kalau orang yang mau hidup seperti itu terus, artinya dia hanya mau dipakai iblis. Dia tidak mau Tuhan memakai dia sebagai anaknya ya. Jadi saudara, kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus mengenal firman-Nya dengan benar, agar kita itu boleh berjalan dengan benar ya, di dalam kebenaran-Nya. Jadi saudara mengenal Tuhan dengan benar ya, mengenal firman Tuhan dengan benar, memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar ya, supaya kita berjalan di dalam kebenaran-Nya. Oleh sebab itu saudara, biarlah di sini dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 ya. Ya, di situ dikatakan saudara ya, semua maksudnya siapapun yang sudah berada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Dia sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Jadi kita sudah tidak perlu lagi hidup, jangan lagi kita mau dibohongin iblis atau ditipu oleh iblis untuk kembali kepada hidup kita yang lama. Jangan saudara, karena iblis mau membawa kita kembali kepada hidup kita yang lama. Iblis itu mengungkit-ungkit dosa kita. Dia pakai orang-orang di sekitar kita untuk mengungkit dosa-dosa kita, karena dia tidak suka kita diselamatkan. Dia pakai orang-orang yang mau dipakai iblis. Mereka itu dipakai iblis untuk mengungkit dosa-dosa orang benar yang sudah menerima keselamatan, yang sudah bertobat dan hidup di dalam firman Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan ya, dia melayani Tuhan karena dia tahu kalau bukan Tuhan dia tidak akan bisa diselamatkan. Oleh sebab itu orang itu begitu mengasihi Tuhan karena dia sudah menerima keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tetapi iblis tidak suka, dan iblis pakai orang-orang yang suka dipakai iblis untuk menjatuhkan orang-orang benar yang sudah diselamatkan. Jangan dengarkan saudara itu tipu muslihat iblis. Jangan dengarkan kalau ada orang-orang di sekitar kita mengungkit-ungkit dosa kita. Bilang saja kamu itu orang iblis. Bilang saja sama dia, you tuh dipakai iblis. You mau diselamatkan, datang kepada Tuhan. Jangan you mau dipakai iblis. Bilang, karena kamu akan binasa. Iblis akan bawa kamu ke neraka. Jawab itu saja kepada orang yang mengungkit-ungkit dosa kita. Ya, jadi saya mengalami itu, tetapi saya tetap tidak peduli dengan mereka, karena saya tahu mereka dipakai iblis. Mereka alat iblis yang mau menjatuhkan saya. Saya tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, karena saya tahu Tuhan sudah selamatkan saya dan saya sudah menerima keselamatan yang kekal. Ya, biarlah saudara juga boleh merasakan hal yang sama, merasakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi saudara jangan sia-siakan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Dia masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Jadi jangan sia-siakan saudara. Ambillah waktu dan kesempatan itu agar kita hidup dengan Tuhan di surga yang kekal. Ya, kita hidup bersama Tuhan di surga yang kekal kalau kita tidak sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita ya. Pakailah saudara, jangan sia-siakan. Jadi saudara, kita akan beralih sekarang. Jadi ingat ya, ciptaan baru, manusia baru, ciptaan baru. Ya, kita sudah harus hidup
berbeda ya, tampil beda, jangan lagi hidup sama seperti orang dunia. Walaupun kita masih ada di dunia, kita sudah dipisahkan, firman Tuhan katakan kita sudah dipisahkan dari dunia. Artinya kita sudah tidak sama dengan orang-orang dunia yang masih hidup dalam dosa, kejahatan, kenajisan, kekotoran ya. Mereka tidak mau bertobat, mereka menyangkal Tuhan. Dengan karakter mereka itu, mereka menyangkal Tuhan. Ya, jadi jangan kita menjadi orang-orang seperti itu. Dan ingat saudara, jauhi pergaulan buruk ya. Kita harus jauhi pergaulan buruk, itu merusak kebiasaan kita yang baik. Karena mereka itu masih dipakai iblis, orang-orang yang bergaul buruk, mereka masih dipakai iblis untuk melakukan hal-hal yang najis ya, hal-hal yang kotor dan jahat. Jadi jauhi mereka itu. Biarlah kita bergaul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan. Tetapi kita tetap berdoa untuk mereka yang belum bertobat ya. Jadi saudara, kita akan beralih ke kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Jadi ingat saudara, ini juga peringatan ya dari Tuhan untuk kita semua juga. Di saat kita sudah menerima keselamatan, sudah meresponi panggilan Tuhan, kita sudah mencari kerajaannya dulu ya, artinya cari kebenaran itu dulu. Dan sesudah itu kita sudah menjauhi iblis yang mau membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Tetapi kita responi Tuhan yang berkata dia membawa kehidupan di dalam berkelimpahan ya. Lalu di Efesus di dalam Korintus tadi ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, di situ dikatakan ya, kita sudah berada di di dalam Kristus Yesus, kita sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan sekarang kita akan masuki di ayat terakhir pada tahun yang baru ini, yaitu Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Kita bacakan dulu sama-sama Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, di situ dikatakan di tahun yang baru ini, jangan lagi kita bertele-tele dengan kehidupan kita, atau berfoya-foya dengan kehidupan kita saudara. Tetapi kita harus hidup waspada. Ya, waspadalah di dalam kehidupan kita, di dalam tindakan kita, sikap kita ya. Sifat kita di tahun yang baru ini, artinya jangan lagi kita memiliki karakter yang sama seperti dulu sebelum kita diselamatkan. Jadi di sini dikatakan kita harus pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari-hari ini itu benar jahat saudara. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita hadapi ya di muka bumi ini pada saat ini ya, dari tahun 2023, dari tahun 2022, 2021, 2020, semua itu saudara, kita sudah menghadapi begitu banyak tantangan hidup, rintangan, tantangan hidup, situasi yang tidak menyenangkan ya, begitu banyak beban berat yang kita hadapi, kita lalui, kita pikul. Oleh sebab itu dia memanggil kita memberikan kepada dia semua beban berat kita, karena Tuhan tahu kita sedang lelah memikul-mikul beban berat itu. Oleh sebab itu saudara, di sini dikatakan pergunakanlah, di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kita lagi bermain-main dengan dosa atau berkompromi dengan dosa dan kejahatan saudara. Jangan saudara, sudah waktunya kita harus bertobat. Sudah waktunya kita harus datang kembali kepada Tuhan. Jangan lagi kita anggap sepi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah kita mau menghormati dan menghargai, terlebih-lebih cherish ya, karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita. Jangan kita bermain-main dengan semua apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan lagi kita anggap remeh ya, sudah, atau meremehkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, keselamatan yang kekal, anugerah Tuhan yang besar. Tuhan, God is so gracious. Jadi Tuhan itu so gracious. Jadi jangan kita bermain-main dengan anugerahnya. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam hyper grace. Ya, artinya hidup di dalam dosa.
Karena kita pikir ada anugerah yang sudah menyelamatkan kita untuk selama-lamanya tetap selamat. Tapi hidup kita tetap di dalam dosa. Kita tetap hidup di dalam hawa nafsu, percabulan, ya, kedagingan, keinginan mata, ya, kesombongan, keangkuhan, semua itu kedagingan. Jangan saudara, kita harus kalahkan kedagingan, Tuhan katakan. Artinya matikan kedagingan itu dengan firman Tuhan. Jangan kita ikuti kedagingan kita, hawa nafsu kita, ya, untuk hidup di dalam dosa atau kompromi dengan dosa dan kejahatan. Kita harus keluar dari semua itu. Kita harus tinggalkan semua itu, ya, dan kenakan manusia baru. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Jadi jangan lagi saudara kita bermain-main dengan dosa atau berkompromi dengan dosa dan kejahatan atau kenajisan hidup. Jangan saudara, kita pasti akan binasa. Kalau Tuhan kembali, kita masih hidup seperti itu, kita pasti binasa. Kita tidak bisa diselamatkan. Jadi jangan saudara menganggap enteng apa yang Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Jadi jangan kita bermain-main lagi, karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Ya, artinya Tuhan masih mau kita menerima keselamatan. Tuhan tidak mau ada manusia yang binasa. Tuhan mau semua manusia boleh diselamatkan. Oleh sebab itu, jangan kita remehkan lagi. Jangan meremehkan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan, ya. Jangan sia-siakan saudara. Pergunakanlah, di sini dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, biarlah kita semua hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sudah hidup di dalam pertobatan, ya, bertobat dari dosa-dosa kita, pelanggaran kita terhadap Tuhan. Ya, kita bertobat dari semua itu dan kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita boleh berkenan di mata Tuhan. Ya, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Bukan saudara, kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita itu harus menyenangkan hati Tuhan, ya. Bukan menyenangkan hati manusia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan kita. Justru mereka akan membawa kita binasa kalau kita menyenangkan hati mereka. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita akan diselamatkan. Tuhan akan membawa kita hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, yaitu hidup di dalam kekekalan. Jadi saudara, hari ini saya ingatkan saudara, jangan lagi bermain-main dengan dosa dan kejahatan. Biarlah tahun yang baru, ya, pada tahun ini saudara boleh bertobat dari dosa-dosa dan menerima keselamatan. Artinya berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan jangan berikan hidup kamu tuh, maksudnya jangan kita berikan hidup kita setengah-setengah. Jangan saudara, berikan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Sungguh-sungguh, artinya hidup di dalam kesungguhan dengan Tuhan. Jadi kita tidak bermain-main lagi, atau hidup kita tidak setengah-setengah dengan Tuhan, setengah dengan iblis, setengah dengan Tuhan. Bukan begitu. Hidup kita harus seluruhnya kepada Tuhan, artinya diberikan kepada Tuhan seluruh hidup kita. Hati kita berikan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Berikan hati kita kepada Tuhan sepenuhnya, agar Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita, dan Dia yang akan memimpin kita, Dia yang akan menuntun kita. Karena kita memberikan seluruh hati kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jangan berikan hati kita kepada manusia. Tidak ada gunanya saudara kalau kita memberikan hati kita kepada manusia, karena kita akan binasa. Ya, jadi berikan hati kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, jadi saudara, biarlah saudara pergunakan waktu yang ada, karena waktu ini masih diberikan oleh Tuhan. Saudara, kita sudah sampai kepada hari kelima di tahun yang baru. Artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Jadi jangan kita sia-siakan saudara, ya. Be blessed, amin. Maksudnya you gotta be smart. Jangan kita menjadi orang-orang yang bodoh, ya. Kita harus menjadi orang-orang yang
cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Tuhan katakan cerdik seperti ular, bukan licik seperti ular, tetapi cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Jadi hati kita harus tulus seperti merpati, dan tindakan kita itu harus cerdik seperti ular, ya. Jadi jangan cerdik, maksudnya jangan licik seperti ular. Jadi saudara, biarlah hari ini boleh membawa kita semua menjadi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini, biarlah setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini boleh menolong kita, boleh mengajar kita, boleh memimpin kita dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu, ya, kepada keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu saudara, jangan kita bermain-main lagi. Biarlah kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan lagi saudara berkompromi dengan si iblis. Jangan lagi berkompromi dengan si jahat. Dia hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan kita kehidupan yang berkelimpahan. Ya, jadi kehidupan di dalam keselamatan. Oleh sebab itu saudara, biarlah saudara boleh memahami firman Tuhan dengan benar pada hari ini, agar saudara boleh datang mencari Tuhan, bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Amin. Biarlah tahun yang baru ini boleh membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan juga terus mengandalkan Tuhan, ya. Jangan mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusia selalu mengecewakan kita, tetapi Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Jadi andalkan Tuhan di dalam situasi apapun, ya. Andalkan Tuhan di dalam keadaan apapun. Dan kita harus ingat saudara, tetap kita harus hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, dan tetap hidup setia untuk mengasihi Tuhan sampai Ia kembali, ya. Karena Tuhan sudah tidak lama lagi, ya. Kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Memang kita tidak tahu hari dan jam, tetapi cuma hanya Tuhan yang tahu, ya, kapan waktu maksudnya waktu yang tepat Dia akan kembali, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita yang ada di muka bumi ini yang sedang menanti-nantikan kedatangannya, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Artinya hidup sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, hidup sebagai manusia baru, ciptaan baru, ya, agar hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyambut tahun yang baru, dan biarlah dalam minggu pertama kita di tahun yang baru, kita boleh maksudnya memasuki kehidupan yang berbeda, ya. Hidup tampil beda, tidak sama dengan orang dunia lagi, ya. Artinya kita harus hidup berbeda, tidak sama, karena keinginan kita sudah berbeda, ya. Apa yang kita mau tidak sama lagi dengan orang-orang dunia yang masih hidup di dalam dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu saudara, biarlah saudara dan saya tetap hidup mengandalkan Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan, dan terlebih-lebih melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah saudara dan saya tetap setia dan tetap taat melakukan firman Tuhan di tahun yang baru ini. Amin. Ingat, bukan tahunnya saja yang baru atau semua serba baru, tetapi saudara dan saya harus menjadi baru, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk kepada
doa, setiap pokok doa kita pada hari ini kita akan bawa di bawah kaki Tuhan, setiap permohonan doa kita, dan Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah mengajar kami, Tuhan yang sudah memimpin kami, dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, terus urapi kami semua dengan urapan yang baru. Dan Tuhan, kami mau hidup baru di tahun yang baru. Kami mau menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah Tuhan boleh pimpin kami di dalam tahun yang baru ini, di hari yang kelima. Kami baru memasuki hari yang kelima Bapa. Biarlah Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin setiap langkah kami. Dan Tuhan terus tolong kami, karena begitu banyak godaan, rintangan Bapa. Begitu banyak gangguan-gangguan di sekitar kami yang mau merusak kami, menjatuhkan kami, mengecewakan kami, menyakiti kami, dan menghancurkan kami. Karena itu semua adalah perbuatan iblis, perbuatan si jahat yang mau merusak kami. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasanku Bapa. Tuhan yang tidak terbatas, yang terus menolong hamba-Mu ini Bapa, untuk memberikan terus kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Hamba tidak bisa mendapatkan penghiburan ini dari keluarga, dari manapun, tetapi hanya dari Tuhan. Tuhan yang sanggup untuk memberikan hamba-Mu kekuatan, penghiburan, dan perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Biarlah Tuhan terus yang menolong dan menguduskan, menyucikan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan pakai hidup hamba-Mu ini Bapa, yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Karena hanya Tuhan yang, maksudnya Tuhan yang patut untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Bapa, kami menyerahkan setiap pokok doa kami. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami yang begitu banyak. Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh datang menyembah-Mu dan memuji-Mu, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Bapa, kami menyerahkan seluruh keluarga kami Bapa. Memang mereka saat ini belum mengenal Engkau secara pribadi, tapi kami berdoa, kami tetap serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh mendengarkan seruan hati kami ya Bapa. Kami tetap berdoa Bapa untuk mereka, berseru, memohon pertolongan-Mu ya Aba ya Bapa. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu Bapa. Kami tahu keluarga kami belum diselamatkan, mereka belum mengenal Engkau ya Aba ya Bapa. Kiranya Tuhan mau berbelas kasihan dan bermurah hati kepada mereka, untuk membawa mereka Bapa, mengampuni mereka atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap Tuhan. Dan Tuhan bawa mereka untuk bertobat ya Bapa, agar mereka boleh menerima keselamatan. Mereka boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu ya Bapa, dan mereka boleh dilepaskan dari ikatan-ikatan roh-roh jahat itu. Dan Tuhan curahkan Roh-Mu ke atas mereka, agar mereka boleh menjadi manusia baru, ciptaan baru. Hidup mereka boleh diubahkan dan dibaharui Bapa, dan roh mereka yang mati boleh dihidupkan kembali. Dan kami semua boleh memiliki roh yang sama. Kami tidak ada lagi pertentangan di antara kami, karena kami semua memiliki Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa.
Hamba serahkan seluruh keluarga kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Tuhan akan berbelas kasihan dan bermurah hati untuk mengampuni dan menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa setiap negara, para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Tuhan juga bawa mereka untuk bertobat agar mereka tidak merusak bumi ini dengan nuklir, segala macam nuklir yang mereka lakukan Bapa. Tuhan tolong kami semua ya Bapa, ampuni kami semua ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua ya Bapa. Dan biarlah Tuhan yang terus pimpin kami agar kami berjalan menurut kehendak-Mu di tahun yang baru. Kami boleh menjadi orang-orang yang baru, bukan menjadi orang-orang yang membosankan dan menjengkelkan lagi, tapi kami boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Berikan terus kami perlindungan-Mu, pimpinan-Mu Bapa di setiap hari kami, karena begitu banyak tantangan di hadapan kami di masa kami hadapi ini Bapa. Begitu banyak tantangan, rintangan Bapa yang kami harus lalui. Biarlah Tuhan terus menolong kami dan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi semua dan melewati semua tantangan hidup ini. Bersama Tuhan lakukan perkara besar. Bersama Tuhan tidak ada yang sukar. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Amin Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa terus Missions and Prayer House. Biarlah tangan Tuhan menyertai dan memberkati mission, karena mission adalah milik Tuhan. Kami melakukan semua ini Bapa karena ini adalah kehendak Tuhan untuk menjalankan kebaktian mission, untuk melalui sosial media. Ini semua adalah rencana Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang menolong kami agar kami tetap berjalan teguh di dalam Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Berapa besar pun tugas itu, berapa kecil pun tugas itu, kami percaya semua ada di dalam rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau serahkan setiap cuaca di setiap hari. Semua weather bureau ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan yang maksudnya Tuhanlah yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada. Baik itu peperangan yang ada, virus, cuaca buruk, bencana alam, musibah, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya nama yang kami kenal dan kami sembah. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini di tahun yang baru. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great
are so great, O Lord God. How great thou art. How great thou art. You are so great, O Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal. Tetap berjaga-jaga di dalam doa. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen, amen, amen. Have a blessed